Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairan Gendrasani dari kelas 8D akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama yang bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukuran makanan menjadi lebih kecil agar mudah ditelan ke dalam perut. Mulut juga dapat menghaluskan makanan karena di dalamnya ada gigi dan lidah. Fungsi utama gigi adalah untuk menghancurkan makanan dan lidah untuk membolak-balikkan makanan sehingga makanan hancur lebih mudah dan lebih merata. Selain itu, fungsi lidah adalah untuk membantu menelan makanan. Gigi dan lidah termasuk alat pemroses pencernaan secara mekanis. Selain mencerna makanan secara mekanis, di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi karena kelenjar air liur menghasilkan meludah yang mengandung kelendir dan enzim vitalin. Air dan lendir berguna untuk melumasi rongga mulut dan membantu proses menelan. Dan enzim vitalin mengubah amilium menjadi karbohidrat yaitu maltosa. Dalam mulut juga terdapat gigi dan lidah. Lidah adalah indera pengecap yang kita miliki. Fungsi lidah adalah untuk membantu menelan makanan. Kedua, membantu mendesak antara gigi dapat dikunyah dengan baik dan tercampur oleh air liur. Mempunyai papila sebagai pengecap dan membantu berbicara. Dan lidah dapat merasakan asam, manis, pahit dan asin. Lanjut kita ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi pada kerongkongan tidak terjadi pencernaan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang dan mendorong makanan menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristalisis. Makanan yang ada di dalam kerongkongan sekitar 6 detik. Otot lurik pada kerongkongan bekerja menurut kehendak kita dalam proses menelan. Artinya kita menelan jika ada makanan yang telah dikunyah. Lanjut kita ke lambung. Lambung merupakan kantung besar yang ada di sebelah kiri sebagai tempat terjadinya proses pencernaan. Lambung terdiri ada 3 bagian. Bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau furdus, bagian bawah atau pilorus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Dan getah lambung mengandung air lendir, asam lambung, enzim renin, enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi sebagai membunuh kuman, penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk dimulai dari kardiak sampai daerah pilorus. Gerakan mengaduk terjadi terus-menerus baik pada saat lambung berisi maupun pada saat lambung kosong. Setelah dicerna di lambung akan masuk ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Untuk usus 12 jari dan usus kosong berperan penting dalam pencernaan makanan. Secara kimiawi di usus 12 jari ada kantong empedu dan pankreas. Pankreas mengeluarkan cairan pencernaan empedu yang dihasilkan oleh kantong empedu. Akan berperan dalam pencernaan lemak. Cairan pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan yaitu tripsinogen, amilase, lipase. Pencernaan makanan berakhir di ileum. Makanan yang telah dicerna akan diserap di dinding ileum. Glukosa, asam amino, mineral, dan vitamin akan diserap melalui pembuluh darah dan dinding ileum. Lanjut ke usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang bernama Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan. Bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembusukan sisa makanan. Dalam pembukuan darah, sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali di usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu mulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Lanjut ke tahap terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuangnya lewat anus, feses ditampung dulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik.
yaitu adanya kontraksi dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter, anus dan kontraksi kolon serta rektum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.